warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Farah Muntas yang akan bersama Anda dalam talkshow Adikarya Parlemen. Kali ini pemirsa saya sudah berada di salah satu hotel di Kota Bandung, tempat berlangsungnya West Java Investment Summit 2020 yang baru saja dibuka oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kita akan berbincang pemirsa mengenai West Java Investment Summit kali ini tentu saja dengan berbagai narasumber. Seperti apakah peluang investasi di Jawa Barat dan bagaimana tanggapan investor terkait dengan berinvestasi di Jawa Barat. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami dalam talkshow Adikarya Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Farah Muntas dalam talkshow Adikarya Parlemen. Di samping saya pemirsa sudah ada Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Yunandar Eka Perwira yang akan kita ajak berbincang mengenai West Java Investment Summit 2020. Apa kabar Bapak? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya? Ini memang masa-masa pandemik, tapi kita harus tetap semangat dan menjaga kesehatan. Yang pasti adalah protokol kesehatan selalu diterapkan ya Pak ya. Betul. Oke, ini terkait dengan West Java Investment Summit 2020. Baru pertama kalinya diadakan di Provinsi Jawa Barat dan baru saja dibuka oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Pak. Ini melihat Pak, di tengah pandemi COVID-19 kali ini, Bapak melihat seperti apakah peluang investment West Java Summit di Jawa Barat ini seperti ini? Ya, ini sebenarnya yang kedua kali ya. Yang pertama tahun 2019, West Java Investment Summit itu waktu itu lumayan berhasil karena dibilang sebagai yang pertama kali. Ini yang kedua kali, banyak sekali peningkatannya saya lihat tadi, mulai dari peserta, per hari ini pendaftaran sudah lewat 1.000 ya, 1.000 calon investor yang tertarik dengan apa yang ditawarkan, dan ada sekitar 30 proyek yang memang saat ini menjadi tawaran dari Provinsi Jawa Barat, baik yang dari pemerintah maupun swasta. Nah, yang luar biasa lagi, kalau menurut tadi Bank Indonesia, nilai proyeknya lebih dari 33 triliun rupiah begitu. Jadi bagi Jawa Barat ini satu momentum yang sangat baik, mengingat kita mengalami kondisi yang kurang baik di sektor perekonomian saat ini. Data BPS terakhir menunjukkan bahwa angka pertumbuhan kita masih minus 4,08%, walaupun sedikit meningkat dibandingkan, masih minus untuk triwulan ketiga ya, walaupun meningkat dibandingkan triwulan kedua yang minus lebih dari 5%. Dengan demikian sesungguhnya kita sedang dua kali mengalami kontraksi, artinya para ekonom mengatakan kita resesi. Tapi saya optimis karena berarti ada suatu peningkatan walaupun masih dalam kondisi minus. Ada beberapa sektor yang secara luar biasa itu masih bisa tetap positif di masa COVID ini. Yang pertama, yang paling besar adalah sektor telekomunikasi, itu yang peningkatannya masih positif. Kemudian juga sektor pertanian, ini yang menurut saya penting sekali bagi kita, dan terutama karena Jawa Barat itu masyarakatnya masih sebagian besar adalah petani. Jadi ketika pandemi, ketika wabah, ketika perekonomian tidak hanya nasional bahkan dunia terpuruk, sektor perekonomian kita khususnya pertanian masih bisa positif begitu. Nah, ini kalau misalnya melihat Pak, di tahun 2020 ini memang merupakan pukulan bukan hanya bagi Jawa Barat khususnya Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Dengan diadakannya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan West Java Investment Summit kali ini, nah seperti apa Pak? Mungkin keberhasilannya di tengah pandemi seperti ini? Ya, ini satu upaya saya kira, karena kalau kita lihat dari sisi pengeluaran terkait angka pertumbuhan ekonomi, nilai perekonomian Jawa Barat itu 25% ditunjang oleh investasi. Nah, artinya apa? Artinya hari ini adalah bagaimana kita mencoba mengembalikan kekuatan ekonomi Jawa Barat tersebut. Di Indonesia, Jawa Barat adalah nomor 1 di sektor investasi. Kita selalu juara mendatangkan investor-investor baik dalam maupun luar negeri, terutama dari luar negeri. Nah, tapi memang pada triwulan ketiga ini juga yang namanya pengeluaran di investasi ini mengalami penurunan yang cukup cukup dalam secara negatif dibandingkan tahun lalu. Jadi year on year itu kita minus hampir 9%. Nah, tetapi saya melihat bahwa
ada satu peningkatan yang luar biasa ketika mendekati akhir tahun ini, di mana investor sudah melihat kembali ke Indonesia. Kepala BKPM itu mengatakan bahwa ada hampir 150-an calon investor yang akan masuk ke Indonesia dari luar negeri. Nah, itu saya yakin akan menjadi kekuatan Jawa Barat yang terdepan. Kenapa? Karena kita sudah sejak lama memang pertama tadi sudah menjadi provinsi tujuan investasi terbesar di Indonesia. Yang kedua, dari segi sumber daya manusia, Pak Gubernur mengatakan kita punya daya saing yang kuat di Indonesia. Dan yang ketiga, kita punya proyek-proyek potensial untuk investasi ke depan yang juga sangat menjanjikan, terutama di kawasan Rebana begitu. Ada minimal 2 proyek utama, dan itu terkait dengan metropolitan baru yang diciptakan yaitu di daerah Kertajati dan di daerah Subang terkait sekitar Patimban. Ini tadi Bapak bilang sudah masuk 1.000 lebih Pak pendaftaran dari investor yang mau masuk ke Indonesia, dan ada 30 sektor yang memang ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini bisa mungkin nggak secara detail Pak, tapi apa saja sih Pak sektor-sektor yang memang menawarkan investasi yang bisa ditawarkan oleh kepada investor? Ya, ini terbagi 2 sesungguhnya, yang berasal dari private sector, dari swasta, dan juga dari pemerintah khususnya yang dikelola oleh BUMD. Dari BUMD kita yang terdepan ada BIJB misalnya. BIJB menawarkan satu kawasan di wilayah Terminal Kertajati, itu mencakup hampir 400 hektar. Dan di sana akan dibangun pusat logistik Jawa Barat, di sana juga akan dibangun pusat teknologi dan pariwisata Jawa Barat, dibangun juga pusat pemukiman baru, kemudian juga di sana ada pusat pengembangan bisnis. Nah, ini yang terdepan yang ditawarkan kepada calon investor ke Jawa Barat di WIJS tahun 2020 ini. Selain itu juga ada dari BUMD yang lain, misalnya di Jasa Sarana. Jasa Sarana mendapat penugasan khusus dari Pak Gubernur pada tahun ini untuk beberapa proyek strategis. Misalnya itu tempat sampah regional di Cirebon, kemudian juga Nambo, yang kita berharap itu ada investor yang segera masuk dan menjadikan satu kesempatan penting bagaimana mengubah sampah yang tadinya masalah menjadi energi begitu. Itu yang peluang kita tawarkan. Selain dari swasta, ada beberapa yang nanti juga akan di-launching tidak hanya di Jawa Barat tapi di Jakarta, bagaimana Metropolitan City di daerah Subang itu akan dikelola oleh pihak swasta. Oke. Jadi memang bukan hanya secara di Jawa Barat saja, tapi di daerah-daerah sekitarnya yang memang menghubungkan, ini pun menjadi salah satu peluang yang memang bisa disinkronisasikan ya Pak ya, ke pemerintah pusat juga. Ya, pada intinya ini areanya area Jawa Barat, tetapi investornya tidak semua memang mungkin kantornya di Jawa Barat. Dan itu memang satu hal yang kita harapkan segera berubah, di mana ketika calon investor atau investor datang ke Jawa Barat, mereka juga membuka kantor perwakilan di Jawa Barat. Selama ini yang terjadi, kita punya pusat industri di Karawang, pusat industri di Bekasi, itu kantor pusatnya di Jakarta. Nah, ini yang harus kita ubah. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengundang calon investor sekaligus nanti menjadi investor, mereka juga mau membuka kantor perwakilannya di Jawa Barat. Oke, lalu kalau bisa Bapak melihat seperti apakah kalau bisa nanti investor-investor sudah masuk ke Provinsi Jawa Barat dan semakin mungkin sudah menanamkan modalnya, manfaatnya untuk masyarakat Jawa Barat seperti apa Pak? Ya, ini memang luar biasa sekali kalau misalnya tadi dari segi perekonomian, investasi ini menyangkut 25% dari perekonomian Jawa Barat. Walaupun yang terbesar masih belanja rumah tangga. Nah, belanja rumah tangga ini mau tidak mau akan disupport oleh sektor bisnis. Dan terutama ini adalah bagaimana ketika para perusahaan ini bisa merekrut masyarakat Jawa Barat, sumber daya masyarakat Jawa Barat untuk menjadi tenaga kerjanya. Kalau dari data sementara, sumber daya manusia yang direkrut oleh perusahaan menengah besar yang berasal dari investasi dari dalam maupun luar itu sekitar 25% dari seluruh total tenaga kerja begitu. Dan itu sangat penting sekali ke depan kita terus tingkatkan. Karena permasalahan Jawa Barat sekarang per hari ini, data BPS kemarin keluar untuk triwulan 3, penganggurannya sudah mencapai lebih dari 10%. Itu problem yang luar biasa sekali. Kalau itu terjadi di negara maju sudah mungkin menjadi sebuah kekeosan, tapi karena kita di Jawa Barat ya masyarakatnya sangat ramah begitu, tetapi ternyata sudah sampai 10% tingkat pengangguran terbukanya. Oke, ini memang cukup memprihatinkan sekali bagaimana ternyata di dalam Provinsi Jawa Barat memang masih ada pengangguran yang memang harus dibantu juga oleh pemerintah dan juga pihak swasta. Namun kalau misalnya kita melihat Pak, apakah investasi ini memang diperuntukkan untuk
para investor yang ada di luar Jawa Barat, apakah di luar negeri, atau memang masyarakat yang mampu di Provinsi Jawa Barat juga bisa mengambil kesempatan untuk berinvestasi? Ya, saya paling berharap sesungguhnya yang mendapat kesempatan pertama adalah para pengusaha dari Jawa Barat. Tidak tertutup kemungkinan, walaupun sekarang kondisi ekonomi masih belum begitu membaik, para pengusaha Jawa Barat jadi sesungguhnya punya keinginan yang kuat untuk memperkuat lini-lini bisnisnya, meningkatkan kapasitas usahanya begitu. Namun memang kalau kita lihat sebagian besar dari investor yang masuk ke Jawa Barat itu masih dari luar, baik dari luar negeri maupun dari luar Jawa Barat begitu. Dan tapi itu tidak masalah. Tadi amanat dari Pak Gubernur, harapannya adalah ketika mereka masuk ke Jawa Barat, mereka bisa bekerja sama dengan para pelaku usaha Jawa Barat, khususnya UMKM. Ada model yang sangat bagus misalnya di Jepang, bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu menjadikan UMKM sebagai mitra kerjanya. Itu semua perusahaan-perusahaan besar itu menjadikan sumber atau vendor dari mereka adalah UMKM. Nah, ini pola seperti ini harus kita lakukan di Jawa Barat, agar jangan nanti seperti yang lalu, seperti selama ini, di kawasan-kawasan industri itu yang namanya supply untuk bahan baku, supply untuk material itu impor begitu. Itu 70% adalah impor. Nah, saya berharap ke depan itu yang bisa digantikan, disubstitusi oleh para pelaku UMKM di Jawa Barat, sehingga kita tidak terlalu besar lagi melakukan impor untuk kepentingan industri ini. Oke, lalu kalau misalnya banyak sekali investor asing yang memang tertarik untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Barat, negara-negara mana saja sih Pak yang memang paling banyak nih meminati untuk berinvestasi di Jawa Barat? Ya, memang kita nomor satu investasi di Indonesia, dan kalau tadi informasi dari Pak Gubernur dari pidatonya memang yang terbesar adalah dari Singapura, kemudian dari Korea, ada dari Jepang juga, dan dari Cina terutama. Dan ini yang menjadi 4 besar, dan saya kira tidak tertutup kemungkinan untuk negara-negara lain juga masuk. Misalnya Malaysia juga, saya lihat Malaysia sudah banyak yang menanamkan modalnya di Jawa Barat, terutama di sektor pertanian juga ada begitu ya. Nah, yang penting adalah bagaimana nanti pemerintah Jawa Barat itu bisa memfasilitasi secara baik. Jadi tidak hanya meminta sesuatu kepada calon investor, tetapi juga memberikan sesuatu sebagai pelayanan. Nah, ini yang menurut saya harus kita contoh di Vietnam. Vietnam itu ketika investor ingin masuk ke Vietnam, maka mereka langsung memberikan penawaran layanannya. Apa yang Anda perlukan? Apakah perlu layanan 24 jam, des industrial misalnya, atau kawasan industri khusus yang memang diperuntukkan bagi kepentingan mereka begitu, dan lain sebagainya. Itu saya belum lihat saat ini di Jawa Barat. Saya berharap nanti pemerintah bisa mengalokasikan satu anggaran dan juga satu program bagaimana memfasilitasi setiap calon investor ini dengan baik begitu, sehingga mereka merasa diterima dan dijadikan bagian dari Jawa Barat. Oke, berarti kan take and give-nya memang harus diterapkan juga ya Pak ya. Namun kalau misalnya Bapak melihat seperti apakah regulasi dari pelayanan apa yang khususnya dari pemerintah ya Pak yang untuk masuk ke investasi yang ada saat ini sudah cukup memuaskankah atau seperti apa? Ya, memang itulah sebabnya kemudian kemarin itu muncul yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Itu salah satu upaya pemerintah pusat agar memotong semua rantai birokrasi sehingga mempermudah. Selain sebelumnya juga ada OSS ya. OSS itu satu sistem online untuk memulai perizinan berusaha dan memulai perizinan investasi. Namun memang di Jawa Barat sendiri Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu ini juga saya lihat ada upaya ke sana. Memang beberapa atau semua sudah online, tapi ada beberapa yang secara teknis harus dikoordinasikan dengan baik dengan dinas teknis terkait ketika melakukan survei lapangan dan sebagainya. Dan itu memang kita tidak bisa lepas dari aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat sampai saat ini. Tapi menurut saya kita harus ada terobosan. Kalau perlu kita pangkas semua waktu perizinan yang terkait dengan pemerintah pusat Jawa Barat itu menjadi kurang dari 3 hari. Itu saya kira sangat dimungkinkan. Tapi memang harus dengan persiapan yang matang dan juga dengan satu kajian, karena ada beberapa hal terkait penanaman modal ini juga ada dampaknya, baik terhadap lingkungan, terhadap sosial ekonomi dan sebagainya. Nah, itu yang harus ada betul persiapan bagaimana kita membangun satu sistem penanaman modal dan perizinan yang sifatnya sangat efisien, cepat, dan juga ramah bagi calon investor. Oke, lalu kalau misalnya melihat geliat ekonomi, khususnya untuk berinvestasi di Jawa Barat sudah mulai terlihat ya Pak, kalau bisa lihat pendaftaran lebih dari 1.000 ini, lalu bagaimana dengan mungkin pengusaha-pengusaha lokal, apakah memang dari pemerintah turut menjembatani agar bisa atau memberikan kemudahan Pak agar bisa turut berinvestasi? Ya, memang kalau kita lihat pengusaha lokal khususnya di Jawa Barat ini
komponen terbesar yang menyumbang perekonomian 50%, bahkan menyerap tenaga kerja 75%. Jadi harusnya perhatian pemerintah memang terlebih dahulu terhadap pengusaha lokal, terutama UMKM. Dari profil UMKM kita itu hampir 70% adalah kelompok mikro, dan ini butuh perhatian yang memang berbeda dengan ketika seperti memberikan pelayanan terhadap investor begitu. Mikro ini artinya ya semua adalah harus dianggap sebagai konsumen yang memang punya kemampuan terbatas. Nah, artinya lebih banyak kepada pelayanan yang sifatnya memberikan subsidi, memberikan insentif begitu ya, dibandingkan bagi investor ya akan lebih dari itu. Tapi saya berharap memang untuk para UMKM ini ada satu hal yang diprioritaskan, terutama apa? Terutama ketika mereka diberikan pasar, baik itu dari belanja pemerintah maupun ketika mereka didorong untuk masuk ke pasar digital misalnya, yang sekarang mungkin masih bisa berjalan walaupun sedang dalam pandemi COVID ini. Oke, lalu seperti apa sih Pak yang memang harus dipersiapkan oleh pemerintah kepada masyarakat nih Pak, agar tentu saja masyarakat bisa turut andil, bukan hanya sebagai penonton? Ya, masalahnya ketika informasi dari teman-teman pengusaha, terutama dari pengusaha yang terhimpun di HIPMI, ini masalah knowledge. Knowledge itu artinya kemampuan dari para pengusaha di Jawa Barat, khususnya yang tadi mikro kecil ini. Pemerintah harus punya satu keinginan kuat, satu upaya yang kuat, bagaimana meningkatkan knowledge dari para pengusaha kecil dan mikro ini. Karena kalau itu tidak berhasil dilakukan, sampai kapanpun kita tidak bisa bersaing. Nah, termasuk juga ketika melakukan proses digitalisasi. Bagaimana mereka masuk ke dalam marketplace itu harus ada pembinaan dari pemerintah. Atau lebih bagus lagi adalah pemerintah menciptakan marketplace khusus untuk para pelaku mikro kecil di Jawa Barat. Begitu. Oke, baik. Kita melihat bagaimana Pak, nanti seperti apakah investasi yang ada di Provinsi Jawa Barat tentu saja untuk menggerakkan perekonomian lebih maju lagi ya Pak. Kita harus jeda pariwara terlebih dahulu, jadi pemirsa tetaplah bersama kami dalam Talkshow Adikarya Pak. Oke, terkait dengan West Java Investment Summit pemirsa 2020 masih bersama saya Farah Pukta. Sekarang sudah bersama saya Ketua HIPMI Jawa Barat Surya Batara Kartika. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Ini terkait dengan West Java Investment Summit 2020. Kalau misalnya dari HIPMI Jawa Barat, seperti apa melihat peluang usaha atau juga peluang investasi di Jawa Barat saat ini? Yang pertama yang perlu saya sangat apresiasi adalah terkait dengan keberlangsungan acara West Java Investment Summit kali ini ya. Yang luar biasa menurut saya, secara teknis ini mungkin menjadi acara business matching pertama secara virtual dan diselenggarakan sangat sukses, dan dengan teknologi yang cukup high tech ya di dalam sana. Ini merepresentasikan bahwa Jawa Barat memang sudah one step ahead gitu untuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan industri 4.0. Dan lagi ini digitalisasi, dan lagi ini merupakan acara after COVID yang mungkin saya pikir ini sangat sukses sekali ya. Nah, secara prinsip West Java Investment Summit 2020 kali ini kami dari HIPMI Jawa Barat memberikan apresiasi tertinggi karena di tengah kondisi pandemi seperti ini banyak daerah atau banyak provinsi lain yang mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam konteks investasi, baik itu dalam negeri maupun foreign direct investment. Tapi Jawa Barat tetap menjadi primadona investasi di Indonesia, menjadi yang tertinggi dan kalau terbesar. Kalau bisa dari HIPMI Jawa Barat sendiri melihat peluang usaha di Jawa Barat seperti apa sih Pak? Nah, kalau dari HIPMI sendiri melihat konteks investasi ini sangat-sangat antusias, dan mungkin HIPMI ingin sekali menjadi mitra strategis dari pemerintah untuk ikut memudahkan investasi yang terjadi di Jawa Barat. Kenapa? Karena memang dalam konteks investasi ini pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun provinsi, berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada para lokal partner, yaitu kami, para pengusaha-pengusaha yang ada di daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten kota. Dan itulah yang membuat kita sangat antusias menunggu realisasi dari investasi-investasi yang ada di Jawa Barat ini. Oke, untuk West Java Investment Summit 2020 kali ini banyak sekali investor yang datang dari luar negeri. Betul. Nah, seperti apa tanggapan HIPMI selaku organisasi pengusaha muda di Jawa Barat khususnya ini melihat peluang tersebut? Bagaimana HIPMI berkolaborasi?
kami melihat bahwa ini adalah suatu hal yang sangat positif, baik itu investasi dari luar maupun investasi dalam negeri. Artinya memang tanah Jawa Barat ini luar biasa subur, luar biasa menarik, dan juga SDM-nya juga luar biasa memberikan daya tarik tersendiri sehingga memunculkan banyak peluang investasi. Dan tentunya bila mana kami para pengusaha muda yang tinggal di Jawa Barat dan berusaha di Jawa Barat ini menjadi suatu hal yang sangat positif untuk membuka peluang-peluang baru ya bagi kami ya, untuk ikut terlibat, bukan hanya menonton, tapi dari mulai perencanaannya, konstruksinya, kemudian supply chain-nya, dan distribusinya nanti dan realisasinya pastinya. Realisasinya HIPMI akan mengawal statement dan janji-janji pemerintah tersebut. Harapannya seperti apa, Pak? Harapannya dapat segera direalisasi. Kami paham bahwa segala sesuatunya butuh proses. Satu hal mungkin sudah terlewati terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, banyak hal yang sudah disimplifikasi, dan kami berharap segera terrealisasi proses pembangunan dan operasional. Ya, masih bersama saya Farah Mumtaz dalam talk show Adikarya Parlemen. Pemirsa, sekarang di samping saya sudah ada Ibu Noneng Kumaraningsi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Provinsi Jawa Barat. Ibu, baru saja ya, ini kita mengikuti West Java Investment Summit 2020. Kalau misalnya Ibu melihat sendiri ya Bu ya, terkait dengan West Java Investment Summit, sebenarnya tujuan dari DPN BPSP melaksanakan atau mengadakan acara tersebut seperti apa Bu tujuannya? Yang pertama sebetulnya adalah menarik para investor, itu yang utama ya, menarik para investor melalui promosi investasi seperti itu. Dan alhamdulillah kita dianggap mungkin berhasil lah ya, alhamdulillah, karena ini mungkin summit pertama kali yang virtual di masa COVID ini. Ada partisipasi dari 10 negara. Ya, dan sekarang sedang mengikuti market sounding itu, kita menggelar one on one meeting sampai 1434 ya, 104 kepada para investor. Kemudian yang keduanya adalah launching Rebana. Launching Rebana merupakan destinasi investasi baru di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Itu meliputi 7 kabupaten, walaupun tidak seluruh total kabupatennya, jadi beberapa kecamatan dalam satu kabupaten, tapi 7 kabupaten yang ada di dalamnya. Cirebon, Indramayu, Kuningan, Subang, Sumedang, dan Majalengka. Kemudian yang ketiganya, tujuan ketiganya, kita highlight untuk PJIS tahun ini untuk sektor trade dan pariwisata, perdagangan dan pariwisata, karena 2 sektor tersebut merupakan pengungkit tercepat dari pertumbuhan ekonomi. Jadi mudah-mudahan bisa cepat recovery perekonomian kita yang sekarang ini ya agak sulit karena pandemi COVID-19. Namun kalau misalnya ya tadi sudah ini kan merupakan tahun kedua ya Bu ya, sebelumnya tahun 2019 dan juga sekarang tahun 2020. Kalau misalnya Ibu lihat dari tahun ke tahun, dari ke tahun 2019 ke tahun 2020, peningkatan seperti apa Bu dengan adanya West Java Investment Summit seperti ini? Ya. Mungkin sulit dibandingkan karena 2019 adalah masa normal ya. Tetapi kalau melihat optimisme serta minat dari investor sangat menggembirakan. Pak Gubernur mungkin tadi menyebutkan ada 380 triliun investasi, itu terdiri dari 4 kategori sebetulnya. Jadi satu yang realisasi sampai triwulan ketiga itu 86 triliun yang ranking ke-1 itu. Kemudian yang kedua yang sedang berjalan tetapi belum direalisasikan, sudah mendapat izin dan sebagainya. Kemudian yang ketiganya yang tertarik kepada proyek-proyek yang sekarang sudah ada keberminatan dari para investor. Yang terakhir yang signing yang memang kita batasi juga karena
karena tempat ya, sebetulnya bukan karena tempat, karena nggak boleh banyak. Iya benar cukup memang harus dibatasi ya Bu ya, mengikuti protokol kesehatan. Namun kalau misalnya tadi Bu bilang yang menjadi fokus utama pada tahun 2021 mendatang adalah trading dan juga pariwisata. Negara-negara mana saja Bu yang memang sudah benar-benar tertarik untuk memberikan investasi mereka kepada Jawa Barat? Kalau kita lihat yang registrasi itu ada Amerika, Jepang, Finlandia, Prancis, Australia, kemudian Malaysia, Singapura, China, Hong Kongnya dalam hal ini, terus 10 ya. Abu Dhabi saya lihat. Oke, jadi memang sudah mulai ada ketertarikan dari mereka. Namun kalau misalnya kita lihat sendiri Bu, pada tahun sebelum-sebelumnya banyak sekali investor yang menarik investasinya dari provinsi Jawa Barat ke provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Tengah ya Bu ya. Nah, apa yang membuat dari provinsi Jawa Barat untuk benar-benar bisa memberikan daya tarik tersendiri bagi para investor untuk beralih ke provinsi Jawa Barat? Ya. Sebetulnya sampai posisi triwulan 3 Jawa Barat masih tetap ranking ke-1 di Indonesia. Sebetulnya pilihan rasional memilih Jawa Barat, pertama tadi produktivitasnya baik, ya kan? Kita mempunyai penduduk yang sangat banyak. 50 juta itu juga merupakan pangsa pasar yang luar biasa. Benar. Kemudian kita mempunyai sekolah-sekolah yang keren lah ya, perguruan tinggi yang baik-baik di Indonesia itu adanya di sini, dan itu merupakan sumber gitu buat untuk ekspor dan SDM dan sebagainya. Kemudian infrastruktur kita juga kan sangat baik. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir Bu, apa harapannya dengan diadakannya West Java Investment Summit 2020? Sesuai dengan tujuan tadi, target kami adalah menarik sebanyak-banyaknya minat investor, dan keduanya menyampaikan kepada seluruh dunia kita punya kawasan destinasi investasi yang siap untuk masuk pasar investasi. Oke, ini semoga sukses dan Bu. tentu saja pertumbuhan ekonomi kita membaik, itu 3 Kelihatan harapannya. ekonomi di Jawa Barat semakin membaik ya Bu ya. Baik, ini semoga sukses Bu untuk DPMPTSP terkait dengan adanya West Java Investment Summit. Kebetulan kami dari perwakilan investor, stakeholder yang datang di 2020 dan kami juga hadir di 2019 kemarin. Untuk summit sekarang cukup challenge ya, karena secara virtual dan juga offline. Kalau bicara offline, kami senang sekali dilibatkan secara langsung berhubungan dengan beberapa stakeholder dan organize dari DPMPTSP Dinas Jawa Barat. Dan sejauh ini kita cukup senang dengan adanya summit WJIS 2020 ini, dan harapan besar untuk Jawa Barat bisa bersinergi dengan kami. Ini saya rasa acara yang cukup bagus ya, karena kalau saya dari perwakilan investor, ini saya baru datang untuk pertama kali. Walaupun saya sendiri sebenarnya sudah berinvestasi juga di Bandung ya, terutama di Bandung gitu. Yang sebenarnya saya sendiri bukan warga Bandung, pendatang juga gitu. Tapi dengan adanya seperti ini kita semakin melihat banyak peluang sebenarnya di Jawa Barat. Itu yang cukup menarik untuk saya bisa bersama teman-teman yang dari luar Jawa Barat untuk bisa berinvestasi di sini. Ya, kalau saya sangat mengapresiasi program sejenis ini, dan harapannya ke depannya untuk Jawa Barat Investment Forum ini bisa dilakukan follow-up setelah acara gitu. Sehingga ketika tahun depan kita punya program-program yang lebih banyak bisa direalisasikan. Ya pemirsa, baru saja Anda menyimak langsung perbincangan saya dengan narasumber terkait dengan West Java Investment Summit 2020. Tentu saja harapannya cuma satu, dengan masuknya investor ke Provinsi Jawa Barat bisa membuka lapangan pekerjaan dan tentu saja menggerakkan perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Akhir kata pemirsa, saya Farah Muntas mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.